Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita boleh kembali bersama-sama untuk menyiapkan hati kita untuk menaikkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita terlebih dahulu, kita akan bersama-sama berdoa. Kita undang Tuhan untuk masuk ke dalam rumah kita masing-masing sehingga kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau sampai saat ini Engkau masih mengizinkan kami untuk bernafas dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami untuk kami boleh menaikkan puji-pujian kami untuk menyenangkan hati Tuhan dan akan mendengar sebagian dari firman Tuhan yang akan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan acara ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saya harap Bapak Ibu beserta dengan keluarga di rumah tetap sehat, tetap semangat di dalam Tuhan meskipun kondisi saat-saat ini begitu sangat menakutkan mungkin bagi manusia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus yakin dan percaya bahwa nama Yesus bisa menghapuskan segala kekhawatiran kita, segala keresahan hati kita, karena hanya di dalam namanya ada kekuatan yang baru. Yesus,
Tuhan. Haleluya. Hendaklah kita tetap setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang menimpa kita, kita harus tetap setia. Karena Tuhan lebih dulu setia kepada kita. Tuhan menyediakan kekuatan. Tuhan menyediakan pengharapan yang baru buat kita. Untuk kita melewati setiap jalan kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan selalu berada di sebelah kanan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Apapun yang kita alami saat ini, Tuhan tahu. Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya.
padamu, kau tuntun langkahku. Haleluya. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku walau ku tak melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku walau ku tak melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu setia Tuhan, mengiringi sepanjang jalan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur mempunyai Bapa yang begitu dekat dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih boleh menguatkan setiap hati jemaat Engkau Bapa. Hati setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan, Tuhan sendiri yang akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan menerima sebagian berkat dari firman Tuhan. Kau tolong, Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Kau curahkan kuasa Roh Kudus yang daripada surga. Sehingga setiap apa yang beliau katakan, apa yang beliau bagikan bagi kami, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan boleh menjadi pelita dan kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam kami menjalani akhir kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hanya di dalam nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya yakin semua sehat sehingga sore hari ini bisa mengikuti ibadah online
yang kita laksanakan sudah beberapa kali ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada sore hari ini adalah pasrah kepada Tuhan. Sekali lagi, pasrah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari-hari ini berita di televisi maupun di YouTube dan berita-berita di lain yang selalu mengumandangkan tentang kematian. Oleh karena COVID-19. Belum lagi ditambah penyakit, ditambah lagi ketakutan, ditambah lagi dengan kecemasan. Ada yang menganggap bahwa hari-hari ini adalah hari disebut pagebluk, ya. Konon ceritanya yang sakit sore pagi meninggal, yang sakit pagi sore meninggal, saudara, itu yang terjadi di kalangan masyarakat di lingkungan bawah, saudara. Dan kalau kita memperhatikan dalam hal ini, saudara-saudara, ya tentu kita juga mau tidak mau terganggu dengan situasi yang terjadi. Apalagi awal dari bulan Juli ini ada berita tentang keranda terbang. Ya, keranda terbang, Bandoso yang terbang. Itu ceritanya di Malang Raya maupun di Lumajang, itu lagi ngetren berita itu. Dan siapa yang kelewatan, ya kalau nggak sakit ya mati, ya belum lagi ditambah tengah malam ada yang ngetok pintu, ya ngetok pintu, dibukakan nggak ada orang. Nah ini kabar-kabar yang belakangan ini terjadi. Dan bagi orang yang tidak memiliki pedoman di dalam kehidupannya, saudara, ya ada yang menolak bala ini dengan bakar garam di depan rumah, ya ada juga yang pasang cok bakal, ya di depan atau samping pintu luar rumah, ya ada pula yang memberikan gambar kepala hantu dan sebagainya. Yang tujuannya adalah menolak bala, menolak apa yang ditakuti oleh orang pada akhir-akhir ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pesan dokter dan pengalaman beberapa orang yang pernah mengalami kondisi ini atau yang punya pengalaman dalam hidupnya, saudara, tidak boleh panik, ya, menghadapi kondisi yang sedang terjadi pada saat-saat ini. Yang penting kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Sering cuci tangan, pakai masker, dan jangan berkerumun, jangan bersalaman. Saudara-saudara, yang penting mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Mendekatkan diri kepada Tuhan dan pasrah kepada Tuhan. Itu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Saudara, kalau kita sudah pasrah, kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi toh akhirnya terjadi di luar pikiran kita, Paulus pernah mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita punya kehidupan ini untuk Kristus, saudara, mati bukan sesuatu yang menakutkan. Mati bukan sesuatu yang mengerikan, tapi justru ada keuntungan. Apa keuntungannya? Kita selamat, kita bebas dari penderitaan, kesusahan dalam dunia ini, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang mulia. Paulus juga mengatakan dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8, kalau kita hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan, baik hidup maupun mati, kita menjadi milik Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang merugikan dalam hidup ini kalau kita mau pasrah kepada Tuhan. Tidak ada yang mengecewakan kalau kita hidup menyerah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Jadi dalam hal ini, jangan kita merasa, aku kuat kok, aku sehat kok, ya aku sudah divaksin, ya aku tidak akan sakit, dan aku juga tidak akan mengalami kematian. Ya saudara, siapa tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan, kita tidak mengerti. Itu semuanya ada di dalam rahasia Tuhan. Yang penting jangan sampai kita merasa kuat, merasa sombong, merasa kuat ya karena kita sudah divaksin. Saudara, divaksin bukan jaminan. Ya, bukan jaminan. Kalau Tuhan mengendaki kematian itu bisa terjadi juga walaupun sudah divaksin 2 kali. Ya, saudara, yang penting marilah kita tetap mengikuti protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah untuk kita. Ya, beberapa waktu yang lalu saya baca sebuah kejadian. Ya, ada 2 pemuda dari Jawa Tengah ya, dari Sukoharjo atau mana itu lagi touring di Bromo ya. Terus pulang ternyata membawa bencana. Keluarganya, kakaknya, orang tuanya, mbahnya, tetangganya, saudara dengan jumlah 19 orang akhirnya meninggal. Nah, saudara, apa yang terjadi ke depan kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Itu sebabnya dalam hidup kita jangan bosan-bosan ya. Jangan bosan-bosan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan bosan-bosan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya saudara, karena hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Ya, jadi jangan terus kita pakai untuk diri kita sendiri, nggak ada waktu untuk Tuhan, nggak ada kesempatan untuk Tuhan. Jangan hal itu terjadi untuk kita. Ayat dasar kita dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Kita buka bersama dan kita baca bersama. Mazmur 37 ayat yang kelima. Ya, kita baca bersama, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Luar biasa. Firman Tuhan mengajak kepada kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Menyerah itu artinya kita harus mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Menyerah itu artinya taat kepada Tuhan, bukan memberontak atau melawan Tuhan. Menyerah artinya tunduk kepada Tuhan. Ini yang Tuhan ajarkan untuk kita. Ya, dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, yang tidak pasti ini, yang menakutkan ini, kita punya jalan keluar, yaitu mengikuti jalan Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Saudara saya yang dikasihi Tuhan, bukan kemudian kita protes kepada Tuhan, kita memberontak kepada Tuhan, kenapa Tuhan kok terjadi seperti ini? Kami sudah berdoa, banyak orang sudah berdoa, tapi kenapa kenyataan terjadi seperti ini? Saudara, itu namanya protes kepada Tuhan. Itu namanya melawan kehendak Tuhan, saudara. Jadi jangan sampai kita melawan Tuhan, sok mengatur Tuhan, seperti apa yang terjadi untuk bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun. Mereka kekurangan air, protes sama Musa. Kenapa
Kamu membawa bangsa ini untuk mati di padang belantara ini. Ya, waktu mereka tidak ada makanan, mereka protes. Ya, mereka marah-marah kepada Musa, padahal Tuhan sudah mengatur semuanya ini. Tuhan sudah merencanakan apa yang mereka nantinya akan makan, yang akan diminum oleh mereka. Tuhan sudah punya rencana, cuma mereka tidak tahan uji. Ya, mereka tidak kuat untuk masuki ujian-ujian ini. Kadang-kadang saudara-saudara, kalau orang terima berkat, ya, usahanya lancar, usahanya berhasil, ya duitnya banyak, saudara-saudara, orang jadi lupa Tuhan. Ya, lupa ibadah kepada Tuhan, lupa berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau sudah kondisi kepepet, ya, keluarga sakit, uang nggak pegang, beras habis, dan sebagainya, saudara, orang mulai gerutu, orang mulai ngomel, orang mulai berontak kepada Tuhan. Sebenarnya disinilah Tuhan ingin mengajar kepada kita untuk kita bisa mendalami apa yang sedang terjadi, untuk kita diajar pasrah, untuk diajar kita punya iman, untuk diajar kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara saya yang dikasihi Tuhan. Ada pertanyaan, untuk apa? Untuk apa kita menyerah kepada Tuhan? Untuk apa kita pasrah kepada Tuhan? Yang pertama kita melihat tadi, bahwa di dalam ayat yang sudah kita baca, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Yang pertama, kalau kita membaca dalam bahasa sehari-hari, di sana dikatakan ayat yang sama, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sama, berharaplah padanya, sama, dan Ia akan menolongmu. Ini yang ada perbedaan. Ya, saudara. Kalau ayat yang sudah kita baca tadi mengatakan Ia atau Tuhan akan bertindak, tapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan Ia akan menolongmu. Ya, bertindak apa? Bertindak menolong. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlunya kita menyerahkan kepada Tuhan, perlunya kita pasrah kepada Tuhan, karena Tuhan akan bertindak untuk mendapatkan pertolongan. Tuhan bertindak untuk menolong. Haleluya. Andai kata orang sakit, sakitnya sudah parah, mungkin sudah berapa hari belum sembuh atau panasnya mungkin tinggi, lalu datang kepada dokter. Lalu di sana dia tidak mau diperiksa, dia ketakutan, ya. Apalagi melihat jarum suntik, wah dia ketakutan, ya, dia meronta, dia dia bergerak begitu luar biasa sehingga dokter tidak bisa menolong dalam kondisi seperti itu. Seharusnya kalau dia pasrah, menyerah kepada dokter, yang menangani dokter akan memeriksa tensinya, ya kan? Kemudian diperiksa lagi keluhannya apa, dan diberikan obat yang tepat sehingga bisa mendatangkan kesembuhan. Kalau di dalam diri kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak pasrah kepada Tuhan sepenuhnya, tidak menyerah kepada Tuhan, bagaimana Tuhan akan menolong? Setiap ada mau ditolong, kita meronta, kita protes, ya kita marah, ya saudara. Lalu kehidupan kita jadinya jadi tidak baik, ya, jadinya jadi tambah parah, saudara, dalam kehidupan ini. Dan itu perlunya menyerah kepada Tuhan. Dia akan memberikan pertolongan.
dalam kehidupan kita yang sedang sakit rohani kita, yang sedang sakit jiwa kita, saudara-saudara, kita butuh pertolongan. Ya, siapa penolong kita? Tidak lain adalah Tuhan. Ya, tidak lain adalah Tuhan sebagai penolong kita. Ia akan menolong jika kita pasrah. Ia akan menolong jika kita taat, kita rendah hati. Tuhan, tolonglah kami. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami ada masalah dalam keluarga, kami ada masalah kesehatan kami ada masalah dalam perekonomian kami. Saudara, kita pasrah dengan iman, dengan yakin. Dan saya percaya apa yang dikatakan oleh pemazmur ini sebuah pengalaman yang dialami oleh Daud. Bapak, Ibu, dan saudara, marilah dalam kondisi ini, kenapa kita harus pasrah pada Tuhan? Bukankah Tuhan itu tidak nampak oleh mata kita? Betul, ya. Tuhan tidak nampak, tapi bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu ada. Dan Tuhan akan menolong setiap orang yang pasrah, menyerah kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita harus berserah kepada Tuhan? Ya, dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-11, kita akan baca ayat 20 saja. Lengkapnya ayat 18 sampai 23, namun kita baca ayat yang ke-20. Ayat itu dikatakan, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Ya, ini Nabi Yeremia yang pada saat itu sedang diancam karena Yeremia memberitakan kebenaran, memberitakan firman kepada bangsa Anatot, tapi mereka tidak bisa terima. Ya, nubuat-nubuat yang disampaikan oleh Yeremia, mereka tidak bisa terima, mereka berontak dan bahkan mereka ingin membunuh Nabi Yeremia. Sehingga Nabi Yeremia berdoa, Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Jadi ketika si Nabi Yeremia ini mendapat ancaman akan dibunuh oleh orang-orang Anatot ini, dia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Ya, dia tidak tanggung sendiri. Kalau tanggung sendiri dia pasti akan takut. Dia akan lari terbirit-birit dan tentunya kenabiannya tidak akan diragukan kalau dia lari dari kenyataan itu. Ternyata dia berdoa kepada Tuhan, menyerahkan perkaranya kepada Tuhan, dan Yeremia kepingin melihat pembalasan Tuhan atas mereka dengan mata kepalanya sendiri. Dan apa yang terjadi? Ayat selanjutnya dikatakan, 22 dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan, tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Ya, luar biasa. Saudara, yang kedua, mengapa harus menyerah kepada Tuhan? Karena Tuhan itu adalah memberikan pembelaan. Supaya mendapatkan pembelaan daripada Tuhan. Saudara-saudara,
kalau kita lihat jumlah kita ya di daerah kita sangat minim. Ya. Sangat minim, minoritas. Di seluruh negara kita juga minoritas. Seringkali kita menerima ancaman-ancaman karena iman kita. Tidak masalah, saudara. Tidak masalah. Itu memang apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri juga begitu. Yang dialami oleh nabi-nabi juga begitu. Yang penting kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Ya kalau Tuhan mau mengadakan pembelaan, Tuhan akan membela kita. Tapi kalau Tuhan izinkan, ya semuanya itu untuk menguji keimanan kita. Setia sampai akhir atau enggak? Ya, atau kita percaya pada Tuhan itu hanya di mulut saja. Ya, itu akan nampak nantinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan memberikan pembelaan kepada kita yang menyerah kepadanya? Ya, karena kita orang percaya ini adalah biji mata Tuhan. Amin. Kita orang percaya ini adalah biji mata Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita punya mata, ada kelopak mata yang melindungi mata kita terhadap kotoran, terhadap binatang yang kadang-kadang masuk di mata. Ya, kelopak mata kita dilindungi oleh kelopak mata ini supaya aman. Nah, begitu juga kita. Ada Tuhan yang melindungi kita, ada Tuhan yang selalu menjaga kita. Ya, saudara, dan kita ini adalah orang-orang pilihan. Kita orang-orang pilihan Allah yang telah dipilih dari antara orang-orang dunia ini supaya kita dibentuk, ya kita dididik, kita diajar, kita dibina untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan nantinya kita akan dipilih ulang setelah melalui proses kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghadapi musuh hari-hari ini. Ya, musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah keadaan. Ya, musuh kita adalah situasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam hal ini yang tadi saya katakan bahwa banyak orang takut, banyak orang cemas dalam hidupnya. Saudara-saudara, tapi bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Ketika menghadapi musuh-musuh ini, ya saudara, keadaan, lingkungan, dan situasi, mari kita tetap pasrah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang kita imani itu akan memberikan pembelaan pada diri kita. Haleluya. Yang ketiga, kita akan baca dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Haleluya, luar biasa. Kenapa kita harus pasrah kepada Tuhan? Ya, karena orang yang pasrah kepada Tuhan akan mendapat pemeliharaan. Akan mendapat pemeliharaan. Ya, dalam bahasa Jawa diopeni. Bakal diopeni, bakal diramut dening Gusti. Ini yang membanggakan dalam kehidupan kita. Bukankah kita manusia sering khawatir hari depan, khawatir apa yang kita makan, khawatir jika sakit kita tidak sembuh, dan sebagainya. Saudara, ternyata kekhawatiran ini atau hidup khawatir ini akan melemahkan iman. Dan orang yang khawatir dikuasai oleh kekhawatiran, ini pertanda orang ini tidak punya iman,
Ini pertanda orang ini tidak pasrah kepada Tuhan. Itu sebabnya kita diajarkan untuk pasrah supaya kita mendapatkan pemeliharaan daripada Tuhan. Khawatir itu adalah penyakit rohani yang membuat terhambat pertumbuhan dan perkembangan rohani kita. Ya kalau kita khawatir, saudara, imannya nggak tumbuh. Betul nggak? Imannya nggak tumbuh, imannya nggak dewasa. Ya, jadi dalam hal ini surat 1 Petrus ini jelas menerangkan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dan sebab ia akan memelihara kamu. Mau dipelihara Tuhan enggak? Bapak Ibu Saudara. Tentu kita mau. Ya kan? Karena itu serahkanlah khawatirmu. Khawatir dalam hal apa? Ya. Kita serahkan kepada Tuhan. Jangan sampai hidup kita diperbudak oleh kekhawatiran ini sampai iman kita hilang. Iman kita enggak ada, iman kita enggak bertumbuh. Haleluya. Rasul Paulus mengingatkan di dalam Filipi, pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Di sana dikatakan demikian, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ya. Lagi-lagi Alkitab mencatat, jangan hendaknya kamu khawatir. Ya, jangan hendaknya kamu khawatir, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah. Ya, apa yang menjadi kekhawatiran kita, kita nyatakan, kita sampaikan ya kepada Allah. Maka dalam hal ini Tuhan akan menyatakan, apabila kita sampaikan keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur, maka akan timbul damai. Timbul damai sejahtera dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara saya yang dikasihi Tuhan. Marilah dalam kesempatan ini firman Tuhan mengajak kepada kita untuk pasrah kepada Tuhan. Pasrah kepada Tuhan. Karena dengan pasrah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Dengan pasrah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pembelaan. Dengan pasrah kepada Tuhan, Dia akan memelihara kita. Sebab itu, marilah apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup ini, jangan lupa Tuhan, tempat kita mengadu, tempat kita memohon, tempat kita menyerahkan hidup ini. Maka dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa dalam perlindungan, dalam naungan, dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan angkat satu pujian untuk kita nyanyikan bersama. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Persoalanmu
berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam kehidupan kami seringkali kami menggunakan akal, kemampuan dan kekuatan kami sendiri ya Tuhan, yang seringkali mendatangkan kegagalan, yang seringkali mendatangkan kemunduran dan kemerosotan karena kami pakai akal dan kekuatan kami sendiri. Tuhan, dengan firman-Mu yang kami dengarkan bersama, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena di sana Tuhan Engkau akan menjadi penolong, di sana Engkau akan jadi pembela, dan di sana Engkau juga jadi pemelihara dalam hidup kami. Tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan dan menakutkan apabila hidup kami ada di dalam tangan-Mu, apabila hidup kami ada di dalam rencana-Mu Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Pada akhirnya, pada endingnya kami akan menemukan sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Kemenangan di dalam hidup ini. Kejayaan dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dan memberkati seluruh jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu dalam ibadah online ini di rumah mereka masing-masing. Jangan sampai hati mereka kosong, jangan hati mereka tidak terisi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah yang hamba sudah sampaikan menjadikan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tolong mereka yang saat-saat ini sedang dalam kesulitan, perekonomian, usaha. Tuhan berkati yang sedang terganggu kesehatannya karena sakit, karena COVID, dan mereka yang sedang mengalami karantina mandiri. Tuhan berikan kekuatan, hiburan untuk tetap memandang Tuhan sebagai penolong di dalam hidupnya. Tuhan memberkati juga rumah tangga yang belum sehati sepikir, yang belum sejalan dengan rencana-Mu. Tolonglah mereka semuanya bisa satu hati, satu harapan, satu tujuan, satu iman kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, memberkati tim yang sudah mempersiapkan
tayangan online ini ya Tuhan, diberkati mereka yang sudah pimpin pujian, WL Singer, tim musik, ya Tuhan, dan operator semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, tidak ada satupun di antara kami yang kehilangan berkat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami naikkan syukur kami, doa kami kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita tadakan tangan kita. Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang ada di rumah, terimalah berkat kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah mengikuti acara ibadah online ini, dan pengumuman kita ke depan, ya kabarnya bila ini diperpanjang untuk PPKM ini berarti ibadah kita masih tetap online seperti saat ini. Dan mari kita tetap doakan kondisi bangsa dan negara kita agar dipulihkan dari kondisi yang seperti ini. Jangan lupa saling mendoakan di antara satu dengan yang lain. Ya, kegiatan ibadah tetap jam 6 sore melalui video online. Saya kira demikian Bapak Ibu pengumuman kita, lain-lain tidak ada, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku